Jadi harus benar-benar jadi anak muda yang kreatif, yang selektif untuk menentukan pilihan nanti ke depan dan tentunya harus bisa menolak dengan keras apa itu politik uang ya. Jadi saat akan dihampiri, Iya, usahakan stop dulu. langsung say Langsung no. say no to money politik. Halo teman-teman semua, saya Flora, perwakilan dari Gen Z atau dari teman-teman semua yang sekarang generasi-generasi muda mau mengajak teman-teman untuk ayo kita pakai hak suara kita dan buang segala macam tindakan apatis yang tertanam dalam diri teman-teman. Dan juga teman-teman harus mengingat loh, satu suara teman-teman itu adalah cerminan dan bagaimana masa depan bangsa dan negara kita yang akan datang. Jadi jangan golput. Halo sahabat Bawaslu, jumpa lagi bersama dengan saya Yurlis dalam podcast Bincang Pemilu Bawaslu Kota Kupang. Salam sehat untuk kita semua, salam awas. Di episode kali ini kita akan berbincang hal-hal menarik seputar pemilu, di antaranya yaitu peran pemilih pemula dalam pemilu tahun 2024. Kenapa pemilih pemula ini sangat menarik untuk diperbincangkan? Karena pemilih pemula akan sangat mempengaruhi suara nasional pada pemilu tahun 2024 nanti. Pemilih pemula itu adalah warga negara Indonesia yang baru pertama kali mengikuti pemilu nasional tahun 2024 nanti, diantaranya adalah pemilih yang rentang usianya itu di antara 17 sampai 21 tahun. Atau yang sering kita dengar dengan istilah generasi Z saat ini. Dan saat ini juga sudah hadir bersama dengan saya, seorang anak muda yang cantik, smart, dan berprestasi tentunya, yang adalah Presiden SMA Negeri 1 Kupang, Cecilia Florencia Wangge, dan yang biasa disapa dengan Flora. Selamat datang, Kak Flora. Halo Kak. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik sekali Kak. Luar biasa ya Kak Flora, terima kasih banyak sudah mau hadir bersama dengan saya dalam podcast Bincang Pemilu Bawaslu Kota Kupang hari ini. Baik Kak Flora nih, ini menarik sekali nih buat kami nih, sahabat-sahabat Bawaslu. Kalau Kak Flora adalah Presiden SMA Negeri 1 Kupang, ya seorang perempuan yang berprestasi tentunya. Mungkin bisa ceritakan kepada sahabat Bawaslu semua bagaimana nih prosesnya kemarin sehingga bisa terpilih jadi Presiden SMA Negeri 1 Kupang. Iya Kak, jadi mungkin di sini teman-teman sahabat-sahabat Bawaslu mungkin kurang familiar dengan apa sih presiden itu, apalagi di jenjang sekolah. Nah, yang biasanya kita dengar mungkin ketua OSIS dan lain sebagainya. Nah, terutama di SMA Negeri 1 Kota Kupang itu adalah sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Jadi kita atau saya sendiri adalah hasil dari proyek profil penguatan pelajar Pancasila ini. Jadi pada saat itu saya masih duduk di bangku kelas 10 dan saya mencalonkan diri, memberanikan diri untuk mencalonkan sebagai seorang presiden semansa. Nah, pada saat itu pemilihannya itu dilakukan luring dan daring. Jadi karena masih pada saat pandemi COVID pada saat itu Kak, jadi teman-teman saya itu memilih saya lewat Google Form atau juga lewat luring. Jadi ada beberapa perwakilan kelas yang datang dan memilih saya. Nah, pada saat itu kampanyenya saya untuk saya menyuarakan visi dan misi saya, apa yang akan saya lakukan jika saya terpilih menjadi seorang presiden semansa, itu saya sangat amat sangat memanfaatkan media sosial dan juga platform-platform yang menguntungkan untuk saya dapat menyuarakan visi misi saya. Jadi saya membuat video pendek
dan menyuarakan tentang anti korupsi dan anti bullying. Jadi puji Tuhan melewati berbagai macam proses saya terpilih menjadi Presiden Semansa. Luar biasa sekali ya Kak Flora. Satu pencapaian atau prestasi yang luar biasa. Terima kasih Kak. Kira-kira setelah Kak Flora nih terpilih jadi Presiden Semansa nih, mungkin ada program-program apa yang sudah Kak Flora buat atau semacam hal-hal baru yang Kak Flora buat di sekolah? Mungkin bisa juga diceritakan. Oke Kak, unik nih teman-teman semua. Jadi Presiden Semansa itu hanya berlaku 1 hari saja atau hari kerjanya itu cuma 1 hari saja Kak. Jadi pada saat hari kerja saya itu saya melakukan webinar untuk menyuarakan anti korupsi dan anti perundungan. Anti korupsi di sini dalam bentuk dan jenis apapun, mau korupsi waktu ataupun korupsi lainnya, agar teman-teman generasi Z di SMA Negeri 1 Kota Kupang itu tidak melakukan korupsi tersebut dan juga melarang keras adanya perundungan dalam jenis dan bentuk apapun. Jadi pada saat itu saya benar-benar membuat webinar dan mengedukasi teman-teman bahwa langkah anti korupsi ini atau langkah anti perundungan ini bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Seperti itu, Kak. Oke, baik Kak Flora. Jadi kemarin waktu pemilihan itu, pemilihannya itu secara daring dan luring ya Kak. Ya, Jadi berarti ada suara-suara, keterwakilan suara-suara dari semua anak-anak sekolah SMA Negeri 1 begitu? Iya Kak, benar sekali. Berarti Kak Flora juga sudah melakukan yang namanya demokrasi di sekolah ya, memilih sosok pemimpin atau misalnya ketua OSIS begitu dengan cara menyalurkan suara secara langsung ya Kak Iya, Flora. benar sekali. Baik Kak Flora, kalau bicara tentang demokrasi sendiri nih Kak Flora, kira-kira itu harapan Kak Flora untuk pemilu nanti ke depan ini bagaimana? Kan Kak Flora ini kan sebagai pemilih pemula nantinya yang akan pertama kali ya untuk memberikan suaranya pada pemilu kali ini, kira-kira pandangan Kak Flora itu seperti apa? Ya, jadi sebagai seorang pemilih pemula atau tahun depan ini saya pertama kali menggunakan hak suara saya. Jadi saya berharap karena dari sekolah saja kami sudah ditanamkan demokrasi sehat. Jadi saya juga berharap bahwa pemilihan umum yang akan dilaksanakan di tahun 2024 ini berlangsung dengan sangat sehat dan juga berlangsung jujur, adil, baik untuk yang memilih dan untuk yang dipilih. Nah, jadi saya berharap dapat berjalan dengan baik dan lancar dan semua yang kita lakukan ini dapat berguna bagi bangsa dan negara kita ke depannya. Seperti itu. Baik. Baik Kak Flora, tadi Kak Flora mengatakan bahwa ingin terciptanya demokrasi yang sehat. Kira-kira gambaran seperti apa demokrasi sehat menurut Kak Flora itu? Menurut saya demokrasi sehat itu sendiri adalah di mana seseorang bisa bebas mengeluarkan pendapat dan opininya. Nah, di sini Flora kasih contoh sedikit, seperti di SMA Negeri 1 Kota Kupang, pada saat pemilihan presiden maupun pemilihan ketua OSIS ataupun pemilihan ketua kelas paling kecil contohnya, di situ siswa-siswi itu dibiarkan bebas memilih seturut dengan hati nurani mereka tanpa digiring, tanpa ditekan ataupun tanpa dipaksa kalau harus pilih ini, harus pilih itu. Tidak, tapi mereka memilih sesuai dengan apa yang mereka gambarkan atau apa yang mereka dengar dari penyampaian visi dan misi calon pemimpin tersebut di sekolah atau apalagi apalagi pemilihan presiden seperti saya ini, teman-teman itu memang dibebaskan, dikasih ruang untuk mereka menilai sendiri. Jadi menurut saya lewat contoh kecil itu saja sudah terjalannya demokrasi sehat di lingkungan sekolah ini. Apalagi kalau demokrasi sehat itu bisa diimplementasikan dalam pemilihan umum yang lebih besar ini. Seperti itu, Kak. Baik Kak Flora, jadi nanti ini kan Kak Flora dan mungkin teman-teman pemilih pemula yang akan pertama kali memilih dalam pemilu tahun 2024 nanti ini, pasti tentunya akan ada yang namanya tekanan, karena baru pertama kali nih. Iya, pasti ada tekanan dari keluarga, dari orang tua atau orang yang lebih tua, untuk kalau bisa pilih calon yang sesuai dengan keinginan hati mereka begitu. Kira-kira bagaimana sih kiat-kiat Kak Flora sendiri untuk mengatasi hal tersebut?
Kalau kiat-kiat dari saya, yang pertama kita harus menjadi pemilih pemula yang cerdas dan cerdik serta selektif. Jadi kita harus memilih pemimpin itu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau apa yang menurut kita, oh saya butuh pemimpin yang lebih ini, lebih itu. Tanpa harus mendengar apa kata keluarga atau yang orang bilang, eh, ini lu tante yang calon, jadi lu harus pilih ini. Nah, menurut Flora itu seharusnya tidak ada yang seperti itu karena soal memilih itu harus dari hati nurani. Karena satu suara itu juga sangat berpengaruh sekali dampaknya untuk ke depan kehidupan teman-teman sendiri dan kehidupan keluarga dan kehidupan semuanya seperti itu. Ya, berarti harus memang dari hati nurani Iya, ya, dari tidak hati boleh nurani. ikut-ikutan orang Tidak boleh lain, orang tua dalam menentukan pilihan ke depan. benar. Baik, Kak Flora ini kan sebagai presidennya SMA Negeri 1 Kupang nih, kira-kira bisa tidak teman-teman SMA Negeri 1 Kupang atau generasi Z ini juga diberi ruang untuk melakukan pengawasan partisipatif bersama Bawaslu? Ya, untuk di SMA Negeri 1 sendiri, sebelum ini Kak sudah pernah kami mengundang mitra belajar yaitu Bawaslu sendiri datang ke SMA Negeri 1 Kota Kupang dan menghimbau kepada anak-anak di sana untuk ayo kita sama-sama menjadi partisipatif yang baik untuk mencegah adanya pelanggaran demokrasi. Nah, di kesempatan pada saat itu kita ada temanya ini Kak. Temanya itu Gerdasi Jemilu, Gerakan Sadar Demokrasi Jelang Pemilu. Jadi pada saat itu anak-anak itu sudah benar-benar dikasih tahu bagaimana sih kita sebagai generasi muda memerangi hal-hal negatif yang akan terjadi seperti penggiringan opini atau pemaksaan supaya memilih seseorang dan sebagainya. Dan kami sekarang juga sudah menerapkan itu. Jadi contohnya jika ada teman yang ingin bilang, oh lu harus pilih ini, Sa, harus pilih ini, oh lu pilih lu Lia, Sa. Nah, tapi itu tuh sudah tidak ada lagi di SMA Negeri 1 Kota Kupang. Ada teman-teman dari OSIS yang bergerak secara cekatan untuk mengingatkan dan menyadarkan bahwa, oh teman-teman, sikap seperti itu tuh seharusnya tidak ada. Karena itu bukan bagian dari demokrasi yang sehat. Jadi saya juga berharap bukan hanya di SMA Negeri 1 Kota Kupang saja, tapi di seluruh sekolah-sekolah atau di lingkungan teman-teman diharapkan untuk tidak ada lagi sikap-sikap yang seperti itu, yang ingin menggiring opini orang dengan hal-hal yang negatif dan lain sebagainya. Seperti itu, Kak. Ya, baik, terima kasih Kak Flora. Tentunya harapan yang sama juga dari Bawaslu Kota Kupang bahwa teman-teman atau pemilih-pemilih pemula juga aktif melakukan pengawasan partisipatif bersama dengan kami Bawaslu Kota Kupang. Ya, Kak Flora, waktu pemilihan Presiden Semansa kemarin nih, pasti ada lah kayak kampanye hitam dari lawan-lawannya Kak Flora atau berita-berita hoax tentang Kak Flora dari lawan-lawannya kemarin tuh. Bagaimana nih kira-kira kiat-kiatnya Kak Flora untuk mengatasi itu semua? Kalau untuk pada saat pemilihan Presiden Semansa kemarin, puji Tuhan tidak ada kampanye hitam dari lawan-lawannya saya. Tapi mungkin kalau untuk pendapat orang yang kurang cocok sebenarnya faktanya tentang saya, kiat-kiat saya sih lebih ke kalau pribadi, saya tidak terlalu menghiraukan hal tersebut, as long as saya tidak melakukan hal yang dituduhkan atau hal yang diberitakan. Tapi saya juga tidak harus klarifikasi atau seperti apa, menurut saya itu kurang penting. Jadi saya lebih ke tindakan sih Kak. Jadi kalau misalnya diisukan A, berarti saya harus kasih tahu kepada teman-teman secara tidak langsung lewat tindakan saya bahwa teman-teman saya tidak seperti ini. Jadi teman-teman harus lebih selektif lagi menilai bahwa apakah saya ini cocok atau mampu tidak untuk memimpin atau untuk menjabat sebagai Presiden Semansa sendiri. Oke, baik Kak Flora nih. Terkait dengan kampanye hitam, berita-berita hoax nih, sebentar lagi nih kan kita akan masuk dalam tahapan kampanye, mungkin tidak hampir sebulan lagi, kita sudah masuk dalam tahapan kampanye. Kira-kira bagaimana kiat-kiat dari Kak Flora sendiri sebagai pemilih pemula untuk mengatasi hal-hal tersebut? Di antaranya itu yang tadi saya sudah sebutkan bahwa kampanye hitam, berita-berita hoax,
money politik dan sebagainya. Mungkin ada kiat-kiat khusus buat teman-teman. Baik, untuk teman-teman selaku pemilih pemula dan juga generasi Z yang akan tiba di saat kampanye ini, kiat-kiat dari saya sih kita harus jadi pemilih pemula yang cerdik, selektif, juga harus cerdas dalam memilah dan memilih informasi-informasi yang beredar nih. Sebelum kampanye saja sudah banyak sekali hoax, apalagi pada saat kampanye. benar sekali. Jadi menurut Flora sendiri sih kita harus lebih cerdik, lebih paham betul apakah informasi ini harus kita telan bulat-bulat atau harus kita saring lagi. Nah, seharusnya sih setiap informasi itu harus disaring lagi, dicari lagi kebenarannya agar kita tidak asal blame seseorang atau tidak asal menuduh seseorang, dan juga kita dapat menggunakan hak pilih kita itu secara netral tanpa harus terpengaruh dengan isu-isu atau hoax-hoax di luaran sana yang belum tentu juga hoax itu benar. Jadi saya harap semua Gen Z, pemilih pemula juga sudah menanamkan sikap selektif itu dan juga sikap anti hoax dan juga menolak keras segala bentuk money politik, karena kita lihat kembali money politik itu tidak fair teman-teman, tidak suportif. Jadi belum terpilih saja kita sudah menerima materi dari calon calon tersebut, apalagi kalau calon tersebut naik. Wah, menurut Flora mau jadi apa masa depan kita ya, sangat berbahaya sekali. Jadi harus kita tolak secara keras sikap dan tindakan-tindakan seperti itu, karena percayalah itu akan merugikan diri teman-teman sendiri. Oke, baik, terima kasih Kak Flora. Jadi harus benar-benar jadi anak muda yang kreatif, yang selektif untuk menentukan pilihan nanti ke depan, dan tentunya harus bisa menolak dengan keras apa itu politik uang ya. Jadi saat akan dihampiri, usahakan stop dulu. Langsung say no to money politik. Kak Flora nih, kalau untuk bicara tentang sosok pemimpin yang akan memimpin bangsa kita ke depan 5 tahun ke depan itu mewakili teman-teman generasi Z, teman-teman milenial, anak-anak muda, kira-kira sosok pemimpin seperti apa yang diinginkan nantinya akan memimpin bangsa ini? Mungkin dari Kak Flora sendiri seperti apa? Dari saya pribadi, saya berharap bahwa nanti ke depannya entah siapa yang akan dipilih atau entah siapa yang akan menjabat, yang paling penting bagi saya yang termasuk dalam generasi Z ini adalah sosok yang dapat mendengarkan aspirasi kami. Jadi dari sekarang saja Flora sudah sering diberikan ruang untuk berkreativitas, untuk menyuarakan pendapat dan opini. Jadi saya berharap untuk kedepannya para pemimpin-pemimpin itu lebih mendengarkan aspirasi kami dan juga memberikan ruang agar kami generasi-generasi muda ini pasti punya banyak sekali ide-ide kreatif ke depannya untuk membangun bangsa dan negara ini. Jadi lebih berharap untuk memberikan kami ruang dan juga mendengarkan opini dan pendapat kami. Seperti itu, Kak. Ya, jadi sosok pemimpin yang mengerti akan anak muda anak muda ya, benar sekali, Kak. Yang kekinian juga mungkin yang lebih familiar dengan anak-anak muda, harapan-harapan anak muda. Oke, baik Kak Flora. Seperti yang kita tahu bahwa saat sekarang ini generasi Z, generasi milenial ini sangat familiar dengan yang namanya informasi teknologi, media sosial. Rata-rata semuanya adalah pengguna media sosial. Kira-kira nih bagaimana nih tanggapan Kak Flora sebagai pemilih pemula dalam memanfaatkan media sosial menjelang pemilu tahun 2024 ini? Ya, Kak. Kalau menurut saya sendiri, dengan waktu yang cukup singkat, sedikit lagi kita akan melaksanakan pemilihan umum ini, sedang panas-panasnya nih. Jadi di media sosial itu yang sering saya manfaatkan adalah menggali lebih dalam apa sih pemilihan umum itu dan bagaimana saya harus mempersiapkan diri untuk menggunakan hak suara saya. Dan juga mungkin saya lebih menggali lebih dalam tentang informasi-informasi tentang pemimpin-pemimpin bangsa yang akan mencalonkan diri. Jadi dari situ saya benar-benar memanfaatkan bahwa lewat media sosial ini, lewat teknologi yang sekarang ini bukan hal yang susah lagi untuk kita mengakses segala macam informasi ya, Kak.
Jadi sangat informatif sekali untuk saya bisa mengetahui bagaimana tahap-tahapannya, hal-hal apa yang harus saya hindari agar tidak melanggar ketentuan untuk menjadi seorang pemilih di sini, Kak. Jadi seperti itu. Baik, sahabat Bawaslu, jadi penggunaan teknologi saat ini memang sungguh luar biasa ya. Jadi saat ini juga teman-teman sahabat-sahabat Bawaslu ini bisa mengecek uh, hak pilih teman-teman Bawaslu semua itu hanya dengan satu klikan jari saja, teman-teman. Jadi bisa cek di DPT online apakah teman-teman ini sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Dan di situ teman-teman juga nanti akan bisa melihat di TPS mana teman-teman akan memilih nantinya. Dan kami juga menginformasikan buat sahabat-sahabat Bawaslu semua bahwa jangan lupa untuk kita selalu mengikuti media sosial Bawaslu Kota Kupang, baik itu lewat FB, Instagram, dan juga Facebook dari Bawaslu Kota Kupang sendiri. Oke, Kak Flora nih mungkin satu lagi pertanyaan buat Kak Flora. Jadi ini pertama kalinya untuk memberikan suara nih, persiapan-persiapan apa saja yang Kak Flora akan siapkan untuk mengikuti pemilu kali ini? Persiapan-persiapan saya sendiri untuk menggunakan hak suara saya pada pemilihan umum tahun 2024 itu, yang pertama sih saya sering searching calon-calon itu seperti apa, pemimpinnya yang seperti bagaimana yang saya butuhkan, yang bisa membangun bangsa ini lebih baik lagi. Dan yang kedua, yang seperti yang saya katakan tadi, saya mencari informasi bagaimana sih saya harus menggunakan hak suara ini, bagaimana saya harus menyiapkan data-datanya atau menyiapkan syarat-syarat dan ketentuannya untuk saya dapat menggunakan hak suara saya di TPU nanti. Seperti itu. Baik, jadi harus benar-benar kenal dulu nih Iya, sosok-sosok benar-benar pemimpin bangsa ini ke Benar depan. sekali. Kira-kira pas atau tidak, cocok atau tidak, begitu ya. Mungkin dengan searching, dengan mencari informasi, bisa lebih tepat saat menentukan pilihannya Benar nanti. sekali, Kak. Oke, baik Kak Flora, mungkin ajakan apa kira-kira dari Kak Flora yang bisa menggugah teman-teman nih pemilih pemula? Mungkin ada yang apatis, yang tidak suka dengan pemilu. Mungkin Kak Flora mungkin bisa memberikan sedikit statement ajakan bagi teman-teman generasi Z kali ini untuk dalam pemilu. Ya. Baik. Halo teman-teman semua, saya Flora, perwakilan dari Gen Z atau dari teman-teman semua yang sekarang generasi-generasi muda mau mengajak teman-teman untuk ayo kita pakai hak suara kita dan buang segala macam tindakan apatis yang tertanam dalam diri teman-teman. Dan juga teman-teman harus mengingat loh, satu suara teman-teman itu adalah cerminan dan bagaimana masa depan bangsa dan negara kita yang akan datang. Jadi jangan golput. Baik sahabat Bawaslu, demikian podcast Bincang Pemilu kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat Bawaslu semuanya. Dan nanti kita akan jumpa lagi dalam podcast Bawaslu berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Dan terima kasih banyak juga untuk tamu kita yang spesial hari ini, Nona Flora. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Sama-sama, Kak. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan kita akan jumpa lagi tentunya dalam podcast Bincang Pemilu Bawaslu Kota Kupang dalam topik-topik yang menarik lainnya. Tuhan berkati dan mungkin kita bisa sama-sama ucap tag Bawaslu nih. Siap. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Saya Yurlis, Saya Flora, salam awas.